Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam waktu yang ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembayaran yang biasa digunakan di dalam perdagangan internasional, yang itu biasa yang digunakan oleh para pelaku bisnis adalah letter of credit atau kredit berdokumen. Nah, kredit berdokumen ini biasanya pembeli atau importir itu tidak mau membayar sebelum ada kepastian barang akan dikirim. Jadi si pembeli itu harus punya daya ikat kepada si penjual agar ia pasti akan membeli barang dan bagaimana proses barang itu dikirim sehingga dia baru akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian untuk si penjual atau eksportir itu tidak mau mengirim barang sebelum adanya kepastian akan dibayar. Jadi sama-sama, satu tidak mau dia akan minta kepastian barang akan dikirim, dan untuk si penjual punya kepastian barang akan dibayar. Oleh karena itu biasanya untuk mewujudkan kepastian dua belah pihak tadi digunakanlah letter of credit atau kredit berdokumen sebagai satu bentuk penjaminan dalam kepentingan si kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir. LC itu adalah the lifeblood of international commerce. Apa itu artinya? Bahwa dia darah dalam kehidupan perdagangan internasional. Artinya bukan jantung tapi darah. Jadi yang membuat perdagangan internasional itu bisa berjalan adalah seolah-olah melalui pembayaran kredit berdokumen atau letter of kredit. Nah, adapun peran LC adalah satu, memudahkan pelunasan dalam pembayaran transaksi ekspor. Dia harus menunjuk bank yang memang bank itu percaya pada si eksportir. Ya, kedua, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang yang telah diimpor. Ya, kemudian menjamin kelengkapan dokumen dalam pengapalan. Bagaimana dokumen yang dibutuhkan sehingga barang itu sampai di atas kapal, ya. Nah, siklus LC itu nanti bisa saudara lihat adalah dalam 3 siklus, ya. Maaf, saya buka kacamata saya nggak kelihatan. Ya, yang pertama siklusnya yaitu bagaimana siklus tersebut dalam 3 siklus ini menjadi satu kesatuan yang nanti saudara bisa lihat dalam PowerPoint saya, yang intinya bahwa ini akan saling berkaitan, ya. Kemudian pengertian dari LC itu adalah bahwa surat yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk, yaitu bank yang harus bank devisa, ya, yang bersangkutan, dan ditujukan pada eksportir di luar negara importir, yang berisi pernyataan bahwa eksportir diberikan hak untuk menarik vessel sesuai dengan nominal yang tertera asalkan memenuhi semua syarat yang telah disebutkan dalam letter of credit. Jadi artinya di sini akan memberikan kepastian, ya, buat si eksportir. Kemudian dokumen disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan, ya, atau yang disebut dengan commercial inclusion atau faktur dagang, dan dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah, certificate of foreign, ya, kemudian dokumen asuransi dan dokumen pengangkutan, bill of lading, ya. Nah, ini konsepnya LC. Kontrak penjualan dan kontrak letter of credit itu adalah kontrak penjualan, kontrak letter of credit dibuat terpisah karena bank penerbit yang ditunjuk atau yang dipercaya, ya, si bank itu percaya pada para pihak itu tidak mensyaratkan untuk diperlihatkannya kontrak jual beli dalam hal syarat pembayaran. Bank hanya terfokus pada syarat-syarat dokumen dalam letter of credit, yaitu prinsip otonomi letter of credit. Jadi di sini persyaratan dalam kontrak jual beli barang, bank tidak akan melihat itu. Yang penting bagaimana si pembeli bisa membayar barang yang diekspor dan si eksportir bisa menjamin bahwa barangnya akan dikirim dengan hasil yang baik. Nah, hubungan hukum para pihak dalam LC yaitu antara pembeli, kemudian penjual, penerbit LC atas permohonan pembeli, dan bank penerima yang
meneruskan LC ya yang baik banknya dari pihak penjual ya. Di dalam aplikasi LC itu ada aplikasi, ada beneficiary, kemudian opening bank issue bank, kemudian adanya advising bank ya. Nah, nasabah sebagai pemohon dan bank penerbit harus sepakat menerbitkan letter of credit atau kredit berdokumen di mana bank dapat memahami dokumen pengapalan sampai pembeli telah membayar kepada pihak bank ya. Jadi itu menjawab pembeli sampai benar-benar barang ada di atas kapal. Kemudian bagi penjual, bank penerbit melakukan pembayaran atas jual beli antara pembeli dan penjual setelah dokumen dipenuhi oleh pihak penjual ya, oleh pihak penjual. Kemudian letter of credit menetapkan tanggal jatuh tempo dari tempat bagaimana mengajukan atau di mana mengajukan dokumen pembayaran. Artinya bank akan memastikan barang itu sampai ke tangan penjual, baru kemudian penjual akan memberikan transaksi pembayaran yang terjadi melalui bank yang tadi telah disepakati untuk membuka letter of credit. Nah, tahapan-tahapannya saudara akan bisa lihat dalam PowerPoint saya ya. Itu ada mulai dari bagaimana formulir letter of credit, nama, alamat, beneficiary-nya dan aplikasinya siapa, nilainya berapa, kemudian syarat-syarat pembayaran, uraian barang dan lain sebagainya. Kemudian bagi pihak aplikasi. Sekarang bagi pihak penerbitan LC diterbitkan sesuai dengan formulir yang diajukan dan ketentuan yang ditambahkan oleh pihak bank penerbit ya. Ada syarat pengapalan, jangka waktu, penyerahan dokumen, perintah dan penagihan, dan syarat-syarat LC lainnya. Aturan hukum internasional yang mengatur kredit berdokumen adalah dalam hukum perdata internasional, dan ada yang mengatur secara khusus yaitu di Uniform Custom and Practice atau UCP ya. Nah, hukum perdata internasional yaitu hukum yang berlaku terhadap LC harus dibedakan dengan hukum yang berlaku pada kontrak jual beli. Itu harus berbeda. Jika ada klausul pilihan hukum, maka hukum yang disepakati yang berlaku. Jika tidak ada pilihan hukum, maka ini masalahnya. Kalau tidak ada choice of law atau pilihan hukum, yaitu antara nasabah dan bank penerbit, berlaku hukum di mana bank penerbit berada, kedudukan hukum bank ya. Kemudian antara bank penerbit, penerus dan penerima, berlaku hukum di mana bank penerus berada. Tadi bank penerbit, sekarang bank penerus. Kemudian aturan bank penerbit dan penerus berlaku hukum di mana bank masing-masing penerbit tersebut berada. Nah, Uniform Custom and Practice ini dikeluarkan oleh ICC, International Chamber of Commerce, yang direvisi berkali-kali dan terakhir pada tahun 93 UCP ya, dengan dokumennya nomor 500 tahun 93 berlaku per 1 Januari 94. UCP hanya mengatur hukum yang akan tetapi tidak mengikat karena adanya kebebasan berkontrak dalam kesepakatan untuk mengesampingkan pengaturan UCP ya. Kelemahannya dari UCP, meskipun sekarang UCP sudah ada yang terbit UCP 2007 kalau nggak salah ya, ini berlaku hanya bila pihak-pihak menyebutkan UCP berlaku sebagai aturan yang mengatur letter of credit. UCP tidak akan mengatur masalah penipuan. Bahkan UCP tidak memuat mengenai pilihan hukum. Jadi dia diberlakukan hanya atas dasar kesepakatan di dalam letter of credit. Klasifikasi letter of credit dapat diubah oleh penerbit secara sepihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh penerbit. Terdapat bank konfirmasi atau confirm bank banking yang menjamin kewajiban bank penerbit. Kemudian pembayaran secara tunai segera setelah syarat dokumen itu diserahkan, dan LC akan dibayar pada suatu jangka waktu tertentu. Jadi pembeli diberikan jangka waktu untuk membayar ya. Jadi itu klasifikasinya. Nah, bentuk-bentuk khusus kredit berdokumen itu ada standar LC atau garansi LC, ada transferable LC, kemudian ada back to back LC, kemudian ada remologing LC, dan ada red line
red clause dari LC yang masing-masing nanti saudara bisa baca. Tadi ada revolving LC ya, kemudian ada red clause LC, itu saudara bisa baca dalam PPT saya ya. Demikian materi yang saya sampaikan untuk kajian tentang letter of credit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.